Shalom saudaraku, oleh kasih dan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan kasih kebaikan Tuhan itulah yang membawa kita hari ini di 30 Agustus 2020 di penghujung bulan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik yang telah membawa negara kita memasuki usia yang ke-75. Tuhan yang baik itu juga yang sudah memberkati saudara dan saya. Karena itu saudaraku, pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengambil waktu teduh bersama-sama. Kita rindu untuk memandang wajah Tuhan. Kita rindu untuk merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah Dia dimuliakan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memberkatiku, Bapa yang memberikan dirinya mati menggantikan diriku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal di dekat-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Amin. Dia Bapa yang baik. Mari kita rasakan kebaikan-Nya. Amin. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Katakan, Bapakku yang baik, Engkau sangat ku cinta. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik.
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuliakan Engkau Allah kami yang baik. Kami memuji-Mu dan meninggikan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu hari ini kami diberkati oleh Engkau dan kami menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku, kita siapkan hati kita untuk maksud dalam votum dan salam. Saya undang jemaat Tuhan berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat. Diam dengan hormat. Tunduklah semua tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, mintahu berkati, serahkanlah hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surga pun memuji Hua. Tentara malaikat nyanyikan hidungnya, sucilah Allah Tritunggal. Lihatlah, dengarlah. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua sembahkan pujian. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala dan kita akan tabiskan ibadah hari ini. Ibadah pada hari ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah hari ini. Amin. Amin. Nats pembimbing kita untuk hari ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah nats pembimbing kita hari ini. Bersama orang Kristen di segala abad, mari kita mengakui iman percaya kita. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan saudara, saya percaya pada pagi hari ini kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan yang boleh memelihara saudara dan saya, sehingga kita boleh ada hari ini sebagaimana kita ada. Ada satu pujian yang mengatakan, kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah. Kenapa? Karena semakin hari kita merasakan kebaikannya, semakin hari kita merasakan kasihnya, semakin hari kita melihat betapa eloknya Tuhan dalam hidup kita. Tak dapat aku duga betapa besar kasihnya. Kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, semakin hari eloknya bertambah-tambahlah. Segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sepanjang hidupku. Tak dapat aku duga betapa kasihnya, hingga sampai di surga kulihatlah Tuhanku. Tak dapat aku duga betapa kasihnya, hingga sampai di surga kulihatlah Tuhanku. Kita rindu suatu saat kita bersama-sama ketemu Bapa di sorga dan kita melihat begitu indahnya Tuhan kita yang luar biasa, membuat kita terpukau dan terpesona. Amin saudara, puji Tuhan. Kepada Yesus hatiku, kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, semakin hari eloknya bertambah-tambahlah. Segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sepanjang hidupku. Tak dapat aku duga betapa kasihnya, hingga sampai di surga kulihatlah Tuhanku. Tak dapat aku duga betapa kasihnya, hingga sampai di surga kulihatlah Tuhan. Hingga sampai di surga kulihatlah Tuhanku. Hingga sampai di surga kulihatlah Tuhanku. Puji Tuhan, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang patut kita ceritakan kebaikannya kepada semua suku bangsa yang ada di dunia. Mari kita mau menjadi saksi Kristus. Kita mau menyatakan kebesaran dan keagungannya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah saudara. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Suku bangsa. Sekali lagi, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji.
terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh karena Dia besar. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mengawali penyembahan kita pada pagi hari ini, saya undang kita semua berdiri. Kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-105. Mazmur pasal yang ke-105, saya akan bacakan judulnya, kemudian Bapak Ibu dan Saudara akan baca bersama-sama dengan saya ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 105. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saat dimana pada pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Banyaklah Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan, Kasih-Mu sempurna nyata di dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu cukup bagi kami, buat kasih setiamu di dalam hidup. Amin. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus.
yang banyak melakukan perbuatan ajaib dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan, kasih-Mu sempurna Tuhan. Amin. Nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Ketika kami balik ke belakang dan melihat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami, kami hanya dapat katakan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang baik seperti Engkau. Bapa yang mengerti kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan dirinya mati ganti kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih dan kebaikan-Mu. Kami memuliakan Engkau dan mengagungkan Engkau Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami rindu menikmati Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menjadi berkat bagi semua kami. Kami bawa diri kami, hati kami, roh kami untuk dibaharui oleh Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Mengalir dalamku. Jiwaku haus Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari Tuhan ambil alih seluruhnya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulih
ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati ya Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih Tuhan, ambil seluruh hidup di altar-Mu, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Bersama jemaat-Mu pada saat ini ya Tuhan, kami ingin merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Mohon Roh Suci menolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Kami rindu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berkati hamba-Mu. Sembunyikanlah hamba-Mu di salib Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikannya dalam kerendahan hati, dan sehingga menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih, kami menaikkan syukur pujian kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan. Ya, hari ini kita akan dilayani oleh firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dari kitab Keluaran pasal yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, kita akan baca bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil, jemaat membacakan ayat yang genap. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu berfirmanlah, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas,
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Kita baca bersama-sama ayat 15. 1, 2, 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan bersama-sama. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang ditentukan untuk kita renungkan pada hari ini yaitu menjadi teladan bagi semua orang, jangan menjadi batu sandungan. Menjadi teladan bagi semua orang, jangan menjadi batu sandungan. Itulah tema yang ditentukan dalam firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam kepemimpinan, diperlukan yang namanya hikmat, ya, kebijaksanaan, serta keteladanan hidup, sehingga ia sungguh-sungguh menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Dalam arti lain, mampu menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Itu yang diharapkan. Karena itu dalam falsafah bangsa dan negara kita ada satu falsafah begini. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ya. Ini satu falsafah di negara kita. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Dalam pengertian bahwa ketika seseorang itu ada di depan menjadi pemimpin, ya, dia harus menjadi teladan. Bisa diteladani, bisa dicontohi, ya, bisa menjadi panutan bagi yang lain, ya, bagi yang dipimpinnya. Bahkan kalau mereka ada di tengah, ya, mereka bersama-sama dengan yang dipimpinnya untuk membangun negeri ini. Demikian juga ketika mereka ada di belakang juga tutwuri, selalu mengikutinya mereka yang dipimpin, karena ada keteladanan yang luar biasa dari seorang pemimpin.
Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu sangatlah penting ya masalah hikmat dan keteladanan hidup. Kebijaksanaan serta menjadi contoh bagi yang lain itu sangat penting. Mengapa? Seandainya tidak demikian, maka justru hal itu menjadi satu bumerang bagi dirinya sendiri, terlebih dapat mencemarkan nama seorang pemimpin. Kalau kita ingat kembali kisah di dalam Perjanjian Lama, dalam raja-raja di sana, Raja Salomo di dalam kepemimpinannya pernah meminta kepada Tuhan, yaitu hikmat atau hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan. Yang Tuhan pilih yaitu suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya itu. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 di sana. Hikmat dia mintakan kepada Tuhan. Kemudian apa jawaban Tuhan? Dikatakan begini. Oleh karena engkau telah meminta demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin mengerti dan memahami tentang hal ini, maka masalah hikmat, masalah kebijaksanaan itu sangat penting. Ya, sebab akan nyata dan kelihatan sekali apakah seseorang itu memiliki karunia atau hikmat yang daripada Tuhan atau tidak. Nah, ini yang perlu dimengerti. Ya. Nah, hal itu bisa terlihat ketika seorang pemimpin itu menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, pergumulan di dalam kehidupannya. Apakah mereka itu bisa sabar, bijaksana, dan mendapatkan satu ketepatan dalam mengambil keputusan. Nah, hal ini akan nampak dalam kehidupan seorang pemimpin. Tentu ya hal ini tidak hanya bagi mereka yang memimpin tidak, tetapi juga kita. Apakah sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin dalam lingkungan yang agak luas lagi, kita masing-masing sebagai orang percaya pun ya, masalah hikmat, kebijaksanaan, keteladanan itu sangat penting. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan tadi, yaitu Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15, di sana kita bertemu satu sosok, satu figur yang memberikan keteladanan yang baik bagi seorang pemimpin. Tidak lain adalah Musa. Ya, Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Ada hal-hal yang dapat kita pelajari dan teladani dalam kehidupannya. Yang pertama, bahwa kepemimpinan Musa ditetapkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Musa dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan di antara sekian banyak orang Israel.
dengan maksud yang sangat besar juga, yaitu untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan di tanah Mesir. Mengapa? Karena umat Israel atau umat Allah ini sangat menderita di tanah perbudakan itu. Keluaran pasal 3 ayat 7 mengatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang penuh kasih itu tidak tahan melihat penderitaan yang dialami umatnya. Ya, Allah tidak tahan. Allah penuh kasih. Dia memperhatikan setiap kehidupan anak-anaknya, terutama umat pilihannya. Karena itu mengapa Allah memilih Musa? Sebab Allah ingin menyelamatkan, membebaskan mereka daripada penderitaan yang ada, yaitu perbudakan di Mesir melalui kepemimpinannya. Itulah satu visi, satu misi yang Allah kerjakan untuk umatnya, ya, melalui kepemimpinan Musa ini. Melalui Musa, ya. Nah, karena itu kepemimpinan Musa ini tidak begitu saja, ya, tidak ya serta merta begitu saja, tidak. Tetapi Allah sudah rencanakan sedemikian rupa, ya, sehingga dia dipilih oleh Allah untuk menolong bangsanya, untuk membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Kemana? Ke tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tanggapan terhadap pemilihan dan penetapan Allah ini? Nah, sebuah mandat disertai tanda penyertaan Tuhan. Kalau kita melihat di sana ada tiang awan dan tiang api yang selalu hadir, ya, baik di waktu siang maupun di waktu malam, itu sangat meneguhkan Musa, ya, bahwa dia tidak sendirian di dalam memerintah bangsanya, memimpin bangsanya, itu tidak sendirian, tetapi bersama Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di sana, adanya tiang awan dan tiang api. Sehingga dalam hal ini Musa mau menanggapi dan merespon panggilan itu. Meskipun dalam perjalanan sepanjang kepemimpinannya ada banyak hal yang terjadi. Utamanya ialah umat Israel yang sering mengeluh. Ada sedikit masalah aja dia mengeluh, memberontak terhadap Musa. Namun Alkitab memberikan satu gambaran bahwa Musa tetap ada dalam tugas dan panggilan itu. Mengapa? Karena visi misi Allah tadi harus dijalankan, ya. Karena rencana Allah untuk menyelamatkan bangsanya itu harus dijalankan melalui kepemimpinannya. Dan pada pelaksanaan panggilan tersebut, meskipun Musa sempat marah, ya, desakan, sungutan yang ada dari umat Israel, namun pada titik tersebut ada satu keteladanan yang luar biasa, ya. Keteladanan seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Meskipun ada kemarahan, meskipun ada desakan, meskipun ada sungutan-sungutan dari umat Israel, tapi di situ bagaimana sikap sebagai seorang pemimpin.
Ini yang harus ada dan harus menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Musa sadar bahwa pekerjaan dan tugas itu adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan sendiri. Maka meskipun banyak masalah, pergumulan dan tantangan, maka kesabaran, kebijaksanaan itu sangat penting. Terlebih dalam mengambil setiap keputusan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada kalanya kita menghadapi hal-hal seperti Musa hadapi seperti ini kan. Nah, di situ membutuhkan satu sikap yang bisa diteladani oleh yang dipimpin atau bawahan kita atau anak-anak kita, bahkan ya masyarakat sekitar kita. Nah, Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 memberikan paling tidak 12 peraturan ya yang harus ditaati agar pemimpin itu sungguh-sungguh dapat menjadi teladan atau menjadi panutan bagi yang dipimpinnya. Tadi saya katakan bahwa seorang pemimpin itu tidak terbatas kepada mereka yang memimpin, ya, misalnya di negara, di gereja ataupun yang lain, tetapi kita masing-masing sebagai pemimpin. Jemaat Tuhan sebagai pemimpin baik di tengah-tengah rumah tangga ataupun dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Karena itu Paulus memberikan 12 peraturan. Antara lain, seorang pemimpin harus dapat mengasihi dengan tulus dan tidak pura-pura atau bersandiwara. Itu yang pertama. Mengasihi dengan sungguh, tidak pura-pura. Nah, Bapak Ibu, dulu saya sering menemukan orang yang ya boleh saya katakan aneh begitu ya. Kalau misalnya saya memberikan salam, selamat pagi Pak, seperti itu. Ya, dia ulurkan tangannya, pagi begitu ya. Tapi bukannya enggak ke sini, ya, enggak menghadap, tapi dengan jalan seenaknya begitu, pagi begitu. Nah, ini satu contoh. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, maka menurut Paulus jangan pura-pura, jangan bersandiwara. Mungkin di luarnya kita mengasihi, senyum dan lain sebagainya ya. Tetapi belum tentu dalam hatinya mengasihi. Itu yang sering terjadi. Nah, yang kedua, harus menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Ini jelas bagi kita. Yang ketiga, saling mengasihi dalam kasih persaudaraan. Mengingat bahwa kita ini satu di dalam Tuhan. Itu yang ketiga. Luar biasa. Nah, kemudian yang keempat, saling mendahului dalam memberikan hormat. Ya, kata firman Tuhan, bagaimana Pak seandainya ya salam saya itu tidak diterima begitu ya. Tidak terima ya. Kata Paulus, ya kalau enggak diterima, berkatnya itu akan kembali kepada kamu. Itu dalam memberi salam. Jadi jangan bosan-bosan memberi hormat atau memberi salam kepada yang lain. Yang berikut, tetap rajin melakukan tugas panggilan dan tidak kendor. Rajin melakukan tugas panggilan, ya, melaksanakan tugas itu dan tidak kendor, tidak loyo, ya, tetapi punya semangat untuk melakukan itu demi kemuliaan Tuhan. Yang berikut, tetap memelihara roh agar tetap menyala, punya semangat ya yang luar biasa dan roh dapat bekerja dalam hidup kita. Kemudian tetap melayani Tuhan, mempergunakan kesempatan yang ada. Jadi kesempatan itu tidak disia-siakan.
Kalau kita diberikan umur panjang sampai detik ini, itu kesempatan yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Ya, bukan untuk yang lain ataupun yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Kemudian terus bersukacita dalam pengharapan. Ada semangat, ada sukacita dalam mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak berhenti di tengah jalan, tetapi sungguh-sungguh hidup, ya, bersukacita, bersukaria karena ada janji yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Kemudian selalu menang dalam kesabaran, ya, sabar terus. Maka sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya, begitu ya. Amin jemaat. Amin. Puji Tuhan. Karena itu latihan kesabaran itu tidak ada lulusnya. Sabar, sabar, sabar terus sampai Tuhan datang kembali. Yang berikut, bertekun selalu di dalam doa. Ya. Kemudian suka membantu yang berkekurangan. Sedia memberi tumpangan dan lain-lain. Itulah 12 peraturan yang diberikan oleh Paulus bagi seorang pemimpin. Roma 12 ayat 9 sampai 21 di sana. Jadi semua ini dijelaskan, ditekankan agar dapat menjadi satu teladan bagi yang lain. Ya. Dan sebaliknya tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begitu banyak pemimpin-pemimpin yang akhirnya tidak menjadi berkat dan juga akhirnya menjadi batu sandungan bagi yang lain. Bukan hanya di dalam masyarakat di luar kita saja, tetapi di dalam gereja sendiri, di dalam persekutuan anak-anak Tuhan pun, ya, hal itu terjadi. Karena itu keteladanan ini sangat penting. Ya, dalam 1 Timotius pasal 4 tadi, baik perkataan, tingkah lakumu, kesucianmu itu harus menjadi teladan. Jangan harap engkau muda, ya. Jangan ya berpikir saya ini muda. Bagaimana harus menjadi teladan? Dan sikap keteladanan itu ditunjukkan melalui tingkah laku, tutur kata, perkataan ataupun di dalam kesucian kita. Nah, Tuhan Yesus sendiri sempat menegur Petrus yang seakan-akan mau membela dan mengasihi Tuhan dalam pekerjaannya. Dikatakan, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 23. Nah, disinilah sikap pementingan diri sendiri itu muncul, ya, dan menjadi batu sandungan bagi yang lain, terlebih bagi Tuhan. Petrus merasa sepertinya membela akan Tuhan, tetapi sebenarnya dia dipakai oleh iblis untuk menghalangi akan rencana Tuhan. Ya, iblis memang tidak pernah berpikir tentang orang lain, berpikir tentang dirinya sendiri. Pementingan diri sendiri itu ada dalam kehidupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini bisa kita lihat, yaitu situasi padang gurun adalah cara pembentukan Allah. Situasi padang gurun adalah cara pembentukan Allah. Perjalanan panjang melewati padang gurun memang bukan hal yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang. Karena ada banyak kepentingan dan kebutuhan umat. Ya, tidak ada air saja menjadi satu pergumulan. Tidak ada terasi saja misalnya. Ya, itu menjadi satu pergumulan. Nah, seringkali juga Musa mendapat ancaman untuk dibunuh.
Namun disitulah Allah membentuk Musa menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Ya. Dalam menghadapi situasi padang gurun yang demikian jahatnya itu, Musa dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin yang tangguh, setia akan janji dan firman-Nya. Tentu Allah yang telah memilih dan menetapkan tidak pernah meninggalkan. Dia selalu menopang di dalam perjalanannya yang syarat dengan kerikil tajam itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sewaktu-waktu kita, ya, jemaat Tuhan, mengalami situasi yang sama seperti yang dialami oleh Musa, yaitu berjalan di padang gurun. Banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak pergumulan dalam perjalanan iman kepada Tuhan. Namun apakah kita dapat mengambil makna bahwa semua yang kita hadapi itu adalah satu pembentukan yang daripada Tuhan? Apakah yang kita alami sepertinya ada dalam situasi padang gurun tadi, ya, itu merupakan satu pembentukan dengan harapan supaya kita kuat, kita setia dan tetap percaya akan Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Karena itu, dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, kita harus mampu menjadi panutan yang baik bagi sesama kita. Situasi padang gurun pasti akan kita alami, tapi percayalah, kita tidak berjalan sendirian, tapi bersama Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini menjadi satu pertanyaan. Kalau demikian, apa penerapannya bagi kita? Karena itu mari kita mendengar dan belajar nasihat Paulus kepada anaknya yang kekasih, yaitu Timotius, anak rohani dalam nats pembimbing kita tadi. Janganlah seorang pun menganggap engkau muda, karena, saya ulang, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hidup kita akan menjadi teladan kalau kita hidup beriman dan senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang senantiasa memperhatikan kami dari dulu, sekarang bahkan nanti. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang mengajar kami untuk sungguh-sungguh menjadi teladan bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan. Sekalipun kami muda, baik secara umur, usia, ataupun secara rohani, tapi kami rindu hidup kami sungguh dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, dan kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus menolong kami di dalam kelemahan dan ketidakmampuan kami. Jadikanlah kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di sini dan juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur pujian kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, pagi hari ini kita akan memberikan bagi pekerjaan Tuhan, kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita akan mengembalikannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari yang bertugas boleh maju, minta dengan kasih Ibu Israel memimpin kita doa persembahan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar betul kalau kami ada sampai saat ini, itu murni karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan yang akan kami berikan. Doa kami, Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, sehingga semuanya ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu dan berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, kami siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan memuji Tuhan bersama-sama. Kasih Allah melingkupi saya. Amin. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut juga, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Musik memuji Tuhan. Amin. Kita katakan sama-sama, ku tak dapat hidup tanpa kasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih. Sekali lagi, layani Tuhan dan sesama. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan, Ibu Eni Tuana Kota akan membawa kita dalam warta jemaat dan juga doa syafaat pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Gembala dan Majelis Jemaat GMI Tesalonika Batu, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan yang beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita boleh berada di tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kita bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan sehingga kebaktian streaming kita diharapkan ini merupakan kebaktian streaming yang terakhir, dengan harapan bahwa di bulan September nanti kita semua sudah boleh beribadah kembali di gedung kita, di Hope, di tempat ini. Surat izin sudah keluar, tinggal kita mengatur semua hal untuk persiapan pelaksanaan kebaktian di tempat ini.
Kita juga bersyukur dan memuji nama Tuhan oleh anugerah Tuhan. Pemasangan peredam suara sudah dapat diselesaikan dengan baik sehingga tampilan gedung ini sudah berbeda dari yang biasanya. Atas nama Gembala kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sri Wahyudi dan semua tim pelayan altar yang sudah melayani kita bersama-sama pada pagi hari ini. Dan diingatkan kepada semua jemaat, jangan lupa setiap hari Selasa dan Jumat tiap-tiap keluarga mengambil waktu, mohon maaf, setiap hari Rabu dan Jumat tiap-tiap keluarga mengambil waktu untuk bersama-sama berdoa membangun mezbah keluarga. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami semua, sehingga oleh anugerah Tuhan kami boleh berada di minggu terakhir di tanggal 30 Agustus. Kami menikmati bahwa di sepanjang bulan ini pemeliharaan Tuhan sempurna, baik bagi gereja kami tetapi juga bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami bersyukur dan kami memuji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, semua proses pemasangan peredam suara di gedung ibadah kami boleh berlangsung dengan baik. Doa kami supaya Tuhan, Engkau memberkati orang-orang yang sudah Tuhan pakai sebagai alat Tuhan, sehingga pelayanan kami di tempat ini dapat terus berlangsung dengan baik. Kami bersyukur dan kami memuji nama Tuhan untuk hal itu. Doa dan kerinduan kami supaya di bulan September nanti kami selaku jemaat Tuhan kami boleh datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Doa kami supaya Tuhan memberkati gembala, pendeta dan semua majelis untuk mengatur, mempersiapkan segala sesuatu sehingga selaku umat Tuhan kami boleh bersama-sama kembali datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami masih berdoa kiranya Tuhan memberkati juga untuk proses pembangunan lantai 2 gedung HOP. Berkati semua tukang yang bekerja, tetapi kami juga berdoa Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan gerakan memberikan dana mereka sehingga terus pembangunan kami dapat dilaksanakan. Doa kami supaya Tuhan Engkau akan menolong dan Engkau memberkati. Kami juga berdoa memberkati Pak Gembala bersama semua pendeta, para pelayan dan juga majelis serta tiap-tiap komisi dalam gereja kami. Berkati mereka di dalam melaksanakan semua tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan. Bahkan khusus untuk Pak Gembala kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikanlah baginya kekuatan, kesehatan, tetapi juga dengan doa dan imannya mendukung kami, mendukung pelayanan-Mu melalui gereja ini sehingga Engkau terus kami muliakan. Bapa di surga, kami juga mendoakan khusus untuk sinode kami. Tuhan memberkati ketua sinode, Tuhan memberkati juga pengurus sinode di dalam mereka memikirkan dan melaksanakan semua program pelayanan untuk GMII. Doa kami supaya Tuhan Engkau memberkati mereka, tambahkan hikmat-Mu bagi mereka, khusus dalam persiapan untuk pelaksanaan sidang sinode tahun yang akan datang. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau juga akan menolong dan memberkati mereka. Doa kami untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara ini. Berkati pimpinan bangsa dan negara ini dengan semua situasi yang ada, termasuk di Kota Batu, tempat di mana kami tinggal. Doa kami supaya Tuhan memakai para pemimpin bangsa ini,
para pemimpin kota ini sebagai perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan untuk mengatur, untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Bahkan Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk memimpin bangsa ini di dalam anugerah dan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua jemaat GMI Tesalonika Batu, mereka yang usia lanjut, kiranya Tuhan memberkati, tiap-tiap keluarga Tuhan memberkati, biarlah kami semua setia membangun mesbah keluarga di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati semua dalam tugas pekerjaan, dalam usaha, mereka yang bergumul karena tidak mempunyai pekerjaan, Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka. Anak-anak kami dalam studi kami juga berdoa supaya Tuhan memampukan mereka untuk dapat menjalankan semua tanggung jawab mereka dengan baik dalam anugerah dan dalam pertolongan Tuhan. Dan satu doa kami supaya seluruh jemaat Tuhan tanpa terkecuali kami semua tetap setia di Tuhan. Baik kami yang ada di pusat di Kota Batu, bahkan juga semua jemaat Tuhan yang ada di cabang pelayanan Dodol, yang ada di cabang pelayanan Kepanjen, dan yang ada di cabang pelayanan Jember. Tuhan memberkati kami semua dalam kasih dan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga akan memberkati seluruh tim pelayanan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Baik Bapak Pendeta Wahyudi dan tim pelayan altar, kami mau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya berkat-Mu ada bagi mereka. Tolong kami juga Tuhan supaya apa yang kami dengarkan melalui firman Tuhan memampukan kami untuk menjadi teladan, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau Allah mendengar semua doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar tiap-tiap doa kami, termasuk untuk semua jemaat yang mungkin sedang dalam pergumulan, yang mungkin sedang dalam tekanan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kunjungi tiap-tiap keluarga jemaat-Mu, berkati dan tolong mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Eni Tuana Kota. Jemaat Tuhan yang kekasih, bersama-sama kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, jadilah teladan dalam kesucian hidup kita, dalam ketaatan kita kepada Tuhan, sehingga orang lain memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Mari saya mengundang jemaat Tuhan berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan bersama. Jadilah teladan. Janganlah ada seorang pun juga menganggap engkau rendah, tapi jadilah teladan. Janganlah ada seorang pun juga menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya. Janganlah ada seorang pun juga
firman-Nya. Jadilah teladan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Amin. Dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita, jaga kesucian, jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan, jadilah teladan di tengah-tengah. Jadilah teladan di tengah-tengah. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jemaat, mari kita pulang sambil merenungkan dan melakukan firman yang telah kita dengar hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan kita, dalam kesaksian hidup kita. Mari kita tetap menjaga kesucian hidup di tengah-tengah dunia. Amin. Janganlah ada seorang pun jua menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya. Janganlah ada seorang pun jua menganggap rendah oleh karena kita muda. Pertahankan hidup kita tetap bersih di mata Allah dengan menjaga sesuai firman-Nya. Jadilah teladan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Amin. Dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita, jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam kesaksian hidup kita. Jagalah kesucian kita di tengah kecemaran dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Jadilah teladan di tengah-tengah. Jadilah teladan di Amin. Jadilah teladan di tengah-tengah dunia. Praise the Lord. Selamat hari Minggu.